Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin pada sore hari ini, yang kita sudah pada etape keempat, yaitu tentang aqobatil awarid. Satu di antaranya penggoda kita dalam tanjakan menuju Allah adalah masalah rezeki. Rezeki yang kemarin kita sudah bicara, yang terpenting adalah tawakal, abid, juhud. Itu tiga hal yang menjadi kunci. Mari kita kaji lebih lanjut tentang beberapa dalil yang menyangkut mengapa kita harus tawakal. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal nabiyina bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal amru sani alladzi iqtadha tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala fi hadis sa'ni. Perkara yang terpenting kedua dalam hal hidup, kita diharuskan untuk tawakal dalam masalah tuntutan untuk nafsu mencari rezeki. Jadi nafsu itu boleh, berkeinginan boleh, hanya dikendalikan setelah proses, maka ujungnya adalah tawakal. Fahuwa ma fi tarkihi minal khotaril azim wal amril kabir. Maka hal itu ada sesuatu yang meninggal terkandung bahaya yang hebat kalau kita tidak tawakal. Karena nanti ada unsur bahwa kalau berhasil seakan-akan ini adalah hasil diri sendiri. Kalau tidak berhasil nanti akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Kalau berhasil, wah ini hebat saya karena saya berupaya sekuat tenaga, inilah hasilnya. Atau kalau tidak berhasil, mengembalikan pada Allah su'udon. Mengapa? Ya Allah, saya sudah begini kok tidak berhasil-berhasil. Itu dengan demikian, maka harus tawakal. Kulta alaihissallah subhanahu koronal rizki bil kholkim faqala ta'ala. Maka Allah yang berkaitan dengan rezeki, beliau berfirman, kholaqakum tsumma warojakokum. Aku menciptakan kamu, artinya makhluknya khalifatul fil ard, tsumma razaqakum, maka aku akan memberi rezeki. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan hambanya dibiarkan, tidak mungkin. Jadi rezeki ini adalah sesuatu yang given, yang diberikan kepada hambanya. Faddala ala anna rizqa minallahi subhanahu la ghairah kal khalqi. Sekali lagi ya. Qaddala ala ar-rizqah. Maka Allah lah yang menunjukkan dan memberi rezeki la ghairil khalqi, bukan dari yang lain seperti makhluk, bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi pegawai negeri kemudian dapat rezeki, itu bukan atasan kita. Karena memang Allah menakdirkan kita sebagai pegawai negeri atau pegawai BUMN, atau kita berupaya dagang, kemudian Allah memberikan rezeki itu lantaran wasilah upaya-upaya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham.
Seringkali orang mengatakan, oh ini rezeki saya. Bukan, ini rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Yang dititipkan kepada kita. Ya. Nah, karena itu Allah juga selanjutnya berfirman, Thumma lam yaktafi fid dalalati hatta wa'ata faqala azza wa jalla innallaha warrazzaq. Dan Allah mengatakan sesungguhnya Allah lah pemberi rezeki. Sekali lagi, bukan atasan kita, bukan teman kita, bukan bos kita. Karena diri kita dipercaya oleh Allah menempati suatu jabatan kemudian dapat rezeki. Bukan rezeki itu dari atasan kita. Sekali lagi, itu hanya sekedar wasilah. Tsumma la yaktafil wa'ti hatta domina faqala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sekali lagi Allah cukuplah telah memberikan dan telah Ada sebuah laporan telah memberikan dan memberikan bukti laporannya kayak gini. Allah pemberi rezeki. Ternyata yang jadi korban itu Kemudian Allah berkata, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, Allah lah yang memberi rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal rezeki, tawakal sebagai kuncinya itu bukan semata-mata orang yang beribadah diberi rezeki. Orang yang tidak beribadah tidak diberi rezeki. Bukan. Ini adalah sifat jaiznya Allah yang menentukan siapa saja yang menjadi makhluknya diberi rezeki. Kadang-kala Allah manusia itu tidak sadar, tidak sabar, dan tidak mau menapaki hidupnya itu dengan step by step. Maunya cepat, cepat kaya, cepat menjadi pejabat, dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah mengatakan tidaklah satupun binatang yang melata di bumi ini selain aku beri rezeki. Nah, Allah juga menyebutkan di dalam ayat lainnya bahwa sama wal ardi innahu haqqun bisma annakum tantikun. Ya, maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar. Jadi kalau janji Allah itu pasti benarnya. Seperti perkataan yang diucapkan itu adalah Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benarnya. Salah satu di antaranya adalah memberi rezeki. Itu adalah sesuatu yang pasti adanya dan manusia tidak boleh sedikit pun untuk meragukan hak Allah, kekuasaan Allah yang akan memberi rezeki kepada kita. Apalagi plusnya, orang yang bertawakal, orang yang bertakwa pasti akan diberikan rezeki yang berkah. Maaf, ukurannya bukan banyak, yang berkah. Bisa jadi rezekinya itu banyak tapi nggak berkah. Uangnya mengalir begitu saja kepada tempat yang tidak benar. Tapi kalau berkah, tidak terlalu banyak tapi hidupnya lebih tenang. Karena itu, orang yang bertawakal, maka akan diberikan wayar juga min haitsu la yahtasib. Orang akan diberikan rezeki yang kadangkala kita tidak tahu seberapa besarnya dan dari mana. Itulah hak Allah. Maka dengan demikian, faqala Allah juga berfirman, fatawakal alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kepada Allah yang hidup dan yang tidak mati. Kalau kita bertawakal kepada manusia, jabatannya mungkin 5 tahun. Ngapain kita mengabdi kepada seseorang yang jabatannya sesaat? Katakan beliau menjadi pejabat terus. Nah, umurnya juga terbatas. Katakan yang kita bergantung itu adalah orang yang kaya raya. Kalau meninggal juga ditinggal. Juga nggak akan dibawa. Dan hartanya jatuh kepada anak dan keluarga ahli warisnya. Nah, karena itu fatawakal alal hayyi alladzi la yamut. Kalau bertawakal kepada Allah yang Maha Kekal
yang tidak pernah mati. Dan juga itu di surat Al-Furqan ayat 58. Al-Maidah ayat 23 juga menyebutkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Oke. Dengan demikian Bapak Islam, beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Ghazali menyangkut terhadap tawakal tadi, maka famal lam yaktabir qaulahu wa lam yaktafi biwa'dihi. Maka siapa saja yang tidak mengambil pelajaran dari firman-Nya, ya, walam yatma'inna illa dzamanihi, dan tidak merasa cukup dengan janji-janjinya tadi, artinya janji Allah buktinya ada, Allah menciptakan semua isinya untuk manusia sebagai khalifatullah, kok tidak percaya, wayam yaknak biqamisihi, dan juga tidak merasa puas dengan pembagiannya. Akhirnya jabatannya ini, rezeki kita ini, ukurannya ini. Tsumma lam yubali bi amri wa wa'idih. Kemudian dia tidak peduli dengan perintahnya, janji-janji yang dan ancaman Allah. Fangzur madza yakun haluhu. Maka lihatlah bagaimana keadaan kondisimu nanti. Ancaman karena tidak pernah bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, tidak pernah dinikmati, lezatnya tidak ada, yang ada hanya ngersula ya, ngersula bahasa mana ya, ngersula bahasa Jawa ya, sehingga dengan demikian dia itu tidak ada rasa syukur. Kalau sudah tidak syukur, maka ancaman inna adzabil syadid. Ya, ini ya. Wa ayyatu min hajit tanji'u min hadhihi, dan cobaan macam apakah yang akan datang terhadap perbuatan yang tidak percaya, tidak yakin pada Allah, yang tempat memberi rezeki, tempat meminta kita itu. Maka dengan demikian, hati-hati terhadap sikap suudzon seseorang terhadap Allah menyangkut rezeki, pangkat, kedudukan, dan masalah dunia. Kita jalani saja, pantai mengalir saja sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Selama kita tawakal, kita qanaah, maka dengan demikian kita akan bisa menikmati rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Nah, intermezzo, hari ini saya menulis di koran Sindu tentang qanaah, tamak, dan zuhud. Jadi beberapa sudah di-share ya. Nanti tulisan aslinya ya bisa dibaca, akan di-share juga. Nah, dengan demikian ini wahadhihi wallahu musibatun sadidud. Demi Allah, orang yang tidak percaya pada Allah, maka dia akan dapat musibah yang sadid, yang keras. Ya. Wa nahnu minha fi aflatin azimah. Dan orang seperti itu adalah sebuah kelalaian yang sangat fatal karena tidak percaya Allah yang menentukan, yang memberikan, dan mengatur terhadap rezeki kita. Jadi ancaman yang ada. Karena sudah su'udon, sudah tidak mempercayai Allah sebagai pemberi rezeki. Kalaupun tetap ada rezeki, lah itu karena Allah rahmannya. Semua yang ada di muka bumi ini diberi rezeki. Bukan masalah orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, yang iman tidak beriman, semua diberi rezeki. Tapi hanya kalau dia tidak meyakini Allah pemberi rezeki, maka ancaman yang akan muncul tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Maka walaqad qala shadiqul amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur bersabda li Ibni Umar, kepada Umar, Sayyidina Umar, beliau mengatakan kaifa anta idza bakita baina qaumin yuhbiuna rizqa sanatihim li dhafil yakin. Bagaimana sikapmu apabila engkau tinggal di tengah-tengah kaum yang menyimpan rezeki selama setahun karena lemahnya keyakinan? Di Bapak Ibu sekalian, Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Kita
Alhamdulillah saya panjenengan sedanten, ada yang pegawai, ada yang guru. 1 bulan sudah dikasih rezeki. Paling tidak 1 bulan sudah cukup. Nah, kalau orang menimbun bahwa dia tidak yakin bisa hidup sampai dengan 1 tahun, maka ini adalah orang yang imannya adalah rendah. Berarti meragukan terhadap otoritas Allah yang memberikan sang pemberi rezeki kepada kita. Jadi Rasulullah tidak suka kepada orang yang takut lapar, itu tidak suka. Oh, saya ini masih ini, saya mau nimbun makan untuk 1 tahun yang akan datang, maka ini adalah disebut dengan dhaiful yakin, orang yang mempunyai keyakinan yang sangat lemah. Wa anil Hasani rahimahullah ta'ala la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbum falum yusaddikun. Dari Imam Hasan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan telah melaknat berbagai kaum dan Allah telah bersumpah kepada mereka lalu mereka tidak percaya kepada sumpahnya. Dan Allah mengadab orang yang tidak punya keyakinan. Tadi, orang tidak peduli dengan perintahnya, orang yang tidak peduli dengan firman-Nya, orang yang tidak peduli dengan janji-janji Allah, maka dia akan diancam. Maka dengan demikian, wa qalatil malaikata inda nuzuli hadil ayah fa rabbis sama'i wal ard, berkata para malaikat ketika turun, maka demi Tuhan langit dan bumi, orang yang tidak mempercayai Allah pemberi rezeki akan apa? Halakat banu Adam a'dhabu robba hatta aksamalahum ala arzakihim. Hancurlah anak-anak Adam, mereka telah membuat murka Allah hingga dia merampas kepada mereka rezeki yang akan diberikan kepadanya. Ini banyak cerita ya. Sesungguhnya orang itu kalau sabar, saatnya rezekinya datang. Sudah 5 tahun, 10 tahun bekerja di situ, nggak sabar, mestinya sudah harus di puncak, pindah lagi ke tempat lain, cari yang rezeki yang lain, padahal akhirnya nggak dapat juga. Jadi ini bagian dari apa yang disampaikan di dalam ancaman yang disampaikan oleh malaikat tadi, bahwa orang yang tidak mempercayai maka Allah akan memindahkan rezeki yang mestinya lebih banyak lagi. Nah, wa an Uwaisil Qarni radhiyallahu anhu annahu qala, dan ini juga diceritakan oleh Uwais bin Qarni, Uwais al-Qarni, ini sangat terkenal ya di dalam riwayat-riwayat orang sufi. Beliau mengatakan, lau abad Allah ibadah ahli samawat wal ard, jika engkau beribadah kepada Allah dengan ibadah penghuni langit dan bumi, layak balu mingka hatta tusaddiqah, niscaya dia tidak akan menerima ibadah darimu hingga engkau membenarkannya. Artinya jangan mempunyai kepercayaan rezeki itu dari manusia. Yang ada apa yang di langit, apa yang di bumi ini, bukan. Itu semua milik Allah, karena itu sang pemberi adalah Allah. Kalau kita mempercayai bahwa kita punya dan lain-lain itu karena orang, maka dengan demikian, maka engkau layuk balu mingka hatta tusaddiqu. Maka amal kamu, semua apa yang Anda miliki itu, ibadah-ibadah kamu itu tidak akan diterima Allah. Kila wa kaifa tusaddiqu, bagaimana cara kita membenarkannya? Ditanya seperti itu oleh Uwais al-Qarni. Beliau mengatakan, qala takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqika. Dirimu percaya dengan apa yang ditanggung oleh Allah untukmu dari urusan rezekimu. Sudah ada. Setiap orang lahir, jodoh, rezeki, pangkat, maaf, sedo juga, mati juga, itu sudah ditentukan. Yang jelas satu, manusia tidak akan kelaparan, mati karena kelaparan. Kalaupun kelaparan memang sengaja tidak makan. Gitu.
Wa tara jasadaka farighan bi ibadatihi, dan engkau menganggap tubuhmu beroleh peluang untuk beribadah hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Jadi dengan demikian Allah yang sudah menanggung kita. Semua apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari kita pasti Allah nanggung, dan apa yang diberikan itu tiada lain adalah untuk ibadah. Walaqad qala lahu Harum ibn Hayyan, dan juga telah diceritakan oleh Syekh Harum bin Hayyan ya, terhadap apa yang disampaikan Imam Uwais Al-Qarni tadi. Aina ta'muruni an ukima, di mana Anda menyuruhmu untuk bermukim? Lalu Imam Uwais memberi isyarat, fa'auba biyadihi illa Sam. Lalu Imam Uwais memberi isyarat dengan tangannya ke arah Sam. Qala Haramun kaifal ma'isah biha, bagaimana mata pencarian di sana? Ini sekali lagi akhirnya Imam Uwais marah dengan pertanyaan orang yang terlalu banyak. Nanti kalau di sana gimana, bisa makankah? Di sana tempatnya apakah? Di sana dengan siapakah? Maka Imam Uwais Al-Qarni mengatakan, kamu itu kira-kira itu kan, gitu ya. Dia melakukan menghela nafas, hadhil qulubi laqad khalatohas sak fama tanfa'uhal mawa'id. Penakut kamu itu. Sungguh kebimbangan telah mencampurinya, maka tidak akan bermanfaat bagi hati semacam ini. Segala nasihat juga nggak akan masuk, karena tidak ada kepercayaan Allah lah yang akan menentukan semua rezeki yang ada. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, prinsip kita di dalam mencari rezeki itu sifatnya hanya untuk ikhtiar. Besarnya, tempatnya, posisinya, untuk apanya, ya, itu nggak usah dipikir. Allah yang menentukan. Yang penting semua rezeki kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita lain sedikit lagi. Wa balaghna annabashan sab'ala yadi Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah. Ini telah sampai kepada kami bahwa tukang gali kubur bertaubat di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada tukang gali kubur. Kemudian taubat di hadapan Yazid. Kemudian Yazid bertanya kepada beliau, ya, fa'as'alu Abu Yazid an halihi, terhadap sesuatu. Faqala nabastu an alfi qabri falam ara wujuhahum ila qiblah ila rujulain. Apa yang Anda waktu itu gali? Kemudian sang penggali mengatakan, aku telah menggali 1000 kuburan, lalu aku tidak melihat wajah-wajah mereka menghadap kiblat kecuali 2 orang saja. Jadi kalau orang tidak yakin rezeki dari Allah, bisa seperti ahli kubur seperti ini. Waktu dikubur memang menghadap kiblat, tapi faktanya setelah itu tidak menghadap kiblat. Berarti membelakangi kiblat. Karena dia tidak percaya pada Allah. Faqala Abu Yazid, kemudian Abu Yazid berkata, masakinu ulaika tahammatu rizki khawalat wujuhahum anil kiblah. Orang miskin mereka itu, kecemasan rezeki telah membalikkan wajah-wajah mereka. Karena cemas terhadap itu, Yazid mengatakan, oh itu orangnya tidak percaya pada Allah. Nah karena itu, maka dia wajahnya membelakangi kiblat. Wa dzakara li ba'dha ashabina rahimahullah ta'ala, maka dengan demikian sahabat kami rahimahullah mengatakan,
annahu ra'a rajulan min ahli sholeh fas'alahu an halihi. Beliau mengingatkan bahwa memimpikan seorang laki di antara para pelaku kebaikan, lalu ia bertanya kepada laki soleh perihal keadaannya. Apa jawabannya di dalam kubur itu? Jawabannya begini, faqala hal salim tu bi imanika. Lalu sahabatku, orang yang soleh dan soleh rezeki kemudian tetap menghadap kiblat. Kenapa Anda tetap berkiblat? Jawabannya adalah karena saya diselamatkan oleh iman saya. Faqala innama islamul iman lil mutawakkilin. Maka sesungguhnya iman itu hanya bersama-sama bagi orang-orang yang tawakal. Jadi demikian Bapak sekalian yang kita kaji ya. Jadi dengan demikian urusan rezeki serahkan pada Allah, kita berdoa dan kita adalah berikhtiar. Jangan pernah meragukan Allah yang memberi rezeki kita. Dan semoga Dia tidak menyiksa kita sebab segala perbuatan yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha pengasih di antara para welas asih. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.